Cek cek 1 2 3 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rananditya Mulkis. NIM saya 103072400075 dari kelas IF 0404. Oke. Kemudian pertama di sini kita akan membahas tentang keamanan sistem operasi. Fondasi dunia digital kita. Sebelum kita masuk itu, saya mau ajak kita teman-teman bayangkan kalau misalnya laptopnya kalian ini atau HP-nya itu tiba-tiba bisa diakses orang lain, itu kita harus ngapain? Nah, disitulah pentingnya keamanan sistem operasi ini. Karena sistem operasi ini adalah fondasi dari seluruh aktivitasnya kita atau aktivitas digitalnya kita yang ada di dalam handphone, laptop, tablet, dan lain-lainnya. Karena sistem ini apa ya? Untuk menjelajahi semuanya, prinsip-prinsip dari dasar hingga implementasi praktisnya dalam kehidupan sehari-harinya. Lanjut, next. Nah, perkenalan udah tadi. Nah, ini kita membahas mengapa keamanan sistem operasi ini sangat penting. Kenapa kita membahas ini? Karena sistem operasi ini ibaratnya adalah jantung dari setiap perangkat komputasi yang kita gunakan. Mulai dari ponsel, laptop, atau sampai server-server yang besar yang bergantung pada sistem operasi. Nah, kalau misalnya sistem operasinya tidak aman, atau misalnya data bisa bocor, atau privasinya pengguna hilang, atau sistem berhenti operasi. Nah, itu kan kita nggak tahu kan. Nah, maka dari itu keamanan sistem operasi ini bertujuan untuk melindungi datanya kita, menjaga privasinya kita, untuk juga keberlangsungan operasionalnya kita, atau memastikan sistem tetap berjalan lancar tanpa gangguan dari serangan cyber, dan keamanan finansialnya kita. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang security threat atau CAA. Nah, dalam dunia keamanan informasi ini ada konsep dasar yang disebut CEA threat. Eh, Bukan CEA Yang kalian maksud ini bukan CEA Badan Intelijen ya. Jadi maksudnya itu singkatan dari CEA, itu dia confidentiality, integrity, dan availability. Nah, itu kalau nggak salah kan. Oke, kita lanjut ke confidential atau bahasa anunya Indonesia kerahasiaan. Nah, confidential ini udahlah, jangan kita kita pakai bahasa Indonesia aja. Jadi kerahasiaan ini berarti data ini hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Contohnya nih, misalnya kita login menggunakan password, kayak misalnya kan di Gmail kan pasti akan masukkan username dan password. Nah, lanjut kita ada inskripsi hard disknya, atau komunikasi yang yang biasanya kalau di website-website itu ada antara dua, itu antara HTTP sama HTTPS. Nah, HTTPS itu yang aman, teman-teman. Jadi atau yang HTTP itu jadi biasanya orang-orang yang membuat website-website yang nggak aman lah istilahnya. Nah, misalnya laptopnya kita hilang, tapi hard disknya ini terenkripsi. Jadi data yang di dalamnya ini tidak bisa dibaca orang lain. Namun apa ya? eh, Kerahasiaan ini tidak hanya bergantung pada teknologinya. Jadi apa ya? Jadi juga perilaku pengguna, seperti kita kan menggunakan password yang kuat. Namun eh, apa? Tapi tidak mudah tertipu atau terphishing lah istilahnya kan kalau dunia Facebook. Nah, itu aja, mungkin kita lanjut ke integrity atau integritas. Nah, integritas ini memastikan bahwa data ini tidak diubah atau tanpa izin orang lain. Misalnya, artinya data ini harus tetap akurat, jadi utuh. Jadi contoh sederhananya dia ini nilai mahasiswa atau data keuangan kan. Di sini kan kalau datanya diubah sembarangan, maka meskipun datanya ada, tapi hasilnya pasti tetap berbahaya. Karena untuk menjaga integritas sistem operasi ini menggunakan
yang pertama itu mungkin menggunakan hash atau checksum atau yang kedua tanda tangan digital. Ada yang bisa kalian lihat kan teman-teman, tanda tangan digital. Dan terus lanjut misalnya ada kontrol akses. Kontrol akses itu kayak keamanan handphone lah. Nah, itu beberapa integritas atau yang biasa kita sebut pelanggaran integritas. Jadi bisa sangat berbahaya teman-teman karena ini merusak kepercayaan lah, kepercayaan terhadap sistem. Jadi tidak baik. Jadi lanjut kita masuk ke availability. Jadi atau ketersediaan. Availability ini atau ketersediaan ini berarti data dan sistem ini bisa diakses saat kita butuhkan. Nah, kan percuma kan data aman dan benar juga kalau sistemnya ini tidak bisa dibuka. Nah, salah satu contohnya itu biasanya hmm, servernya ini biasanya down atau eh, websitenya ini tidak bisa diakses atau mungkin juga serangan DDoS. Jadi untuk menjaga ketersediaan yang digunakan ini, jadi kita harus pertama ini yang kalian harus tahu wajib. Jadi untuk kita pertama itu kita harus membackup datanya. Yang kedua pasti harus punya dong sistemnya atau misalnya cadangannya. Nah dan terakhir itu kita bersih-bersih lah atau ketersediaan ini terutama untuk layanan yang tidak boleh diberhentikan itu seperti eh, apa ya? Salah satu contohnya itu mungkin bank-bank, jadi perbankan gitu kan. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke eh udah tadi kita bahas integrity, jadi availability udah. Nah, ini kita masuk ke autentikasi atau eh apa ya, keamanan lah. Jadi, autentikasi ini adalah proses untuk memastikan siapa kita sebenarnya atau sebelum diberi akses ke sistem ini ada namanya metode autentifikasi yang umumnya yang kita tahu itu biasanya kan kalian tahu password, kata sandi. Oke lah, password kata sandi sama lah. Lanjut biometrik atau misalnya fingerprint itu kan, atau misalnya face atau misalnya yang kalian bisa iPhone itu kan ada face namanya Face ID. Nah, sidik jari kalau Android sidik jari. Atau misalnya yang paling aman itu biasanya token fisik atau digital. Nah, token fisik atau digital. Nah, atau misalnya eh, kode OTP. Nah, itu kode OTP juga paling aman. Nah, jadi metode yang paling aman itu pasti adalah autentifikasi multifaktornya. Jadi karena menggabungkan lebih dari satu metode verifikasi dengan autentifikasi yang kuat, maka sistem ini bisa kita cegah dari akses dari pihak yang eh, tidak berhak untuk akses akun kita atau data-data kita. Nah, lanjut. Nah, HAS ini yang kalian perlu tahu ini penting juga. Jadi HAS itu jejak digital yang sangat-sangat unik kan. Jadi istilahnya HAS ini atau hashing ini adalah proses untuk mengubah data menjadi sidik jari digital. Nah, ini keunikannya. Jadi HAS ini yang saya pahami itu adalah eh, has ini tidak bisa dikembalikan ke data asli atau maksudnya adalah sedikit perubahan pada data akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Jadi eh, sidik jarinya itu kan setiap manusia kan pasti dari ribuan atau jutaan eh, manusia umat atau manusia ini di dunia ini pasti sidik jarinya itu pasti berbeda-beda pada setiap orang atau setiap manusia yang ada di dunia ini. Nah, makanya ini memang sangat-sangat eh, keamanannya sangat-sangat eh, aman lah kalau dibilang. Jadi dalam sistem operasinya ini khas ini pasti akan digunakan ini untuk menyimpan passwordnya ini secara aman atau memverifikasi keaslian file dan mendeteksi malware-nya. Karena itu, sistem modernnya ini menggunakan algoritma khas yang kuat seperti salah satu contohnya itu. Nah, ini SHA
256 atau SHH-3 dan menambahkan salve pada kata sandi untuk mencegah serangan rainbow table. Nah, itu dia. Nah, kita masuk kesimpulan teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah menjelajahi dasar-dasar keamanannya. Nah, keamanan sistem operasi ini adalah fondasi utama digital, dunia digitalnya kita. Jadi, kita sudah membahas mungkin begini, kita sudah membahas apa tadi? Pentingnya keamanan sistem operasi, konsep CIE triad, bukan CIE yang intelijen ya. Terus yang ketiga, serta mekanisme atau autentifikasinya dan hasilnya. Nah, sebagai kita ini, sebagai saya sendiri mungkin sebagai mahasiswa informatika, jadi kita bukan hanya untuk penggunaan teknologi, tetapi juga untuk calon yang bertanggung jawab dengan menjaga keamanan sistem yang ada di sini atau di dunia lah. Jadi maksudnya dalam dunia cyber. Jadi terus berkembang, jadi pembelajaran juga harus terus berlanjut. Jadi mungkin itu saja sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Mungkin apa yang mau ditanyakan, tapi kan kita di sini buat recording, jadi nggak ada yang perlu ditanyain. Mungkin itu saja. Apalagi udah nggak ada slide-nya. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, kesalahan kata atau eh, apalah itu yang ada, mungkin maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sananditya Mulkis, NIM 1030724 00075 dari S1 Informatika, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Izin.